Ya, keluarga Gracie, kita bersyukur sore hari ini menjadi waktu yang sangat baik sekali di mana kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan di program Mutiara Jiwa. Sore hari ini saya Winnie bersama dengan hambanya PDP Yusak Dani SPDK yang sudah hadir di Suara Gracia FM, dan langsung saja saya menyapa hambanya. Selamat sore Pak Yusak, apa kabar? Selamat sore, puji Tuhan baik, dahsyat, luar biasa. Iya, makasih banyak ya waktunya di sore hari ini sudah boleh hadir secara langsung. Biasanya dalam recording ya kalau di saat menyembah. Iya, puji Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat Suara Gracia sudah berikan kesempatan untuk bisa berbagi di Mutiara Jiwa ini. Wah, ini kesempatan yang luar biasa. Dan ini baru pertama kalinya ya Ini Pak pertama Yusak, kali, pertama kali di Mutiara Jiwa. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang pastinya ada pesan Tuhan yang sudah lebih dulu disampaikan kepada Pak Yusak ya untuk kita semuanya keluarga Gracia. Nah, kita mau doa dulu, nanti Pak Yusak bawa kita dalam doa, silakan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu, pertolonganmu dalam hidup setiap kami. Sehingga saat ini Tuhan kami bisa hidup dengan baik. Kami masih bisa mendengarkan setiap firman-Mu, bahkan setiap program-program melalui Suara Gracia ini Tuhan. Kami tahu semua karena kesempatan yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami belum selesai dengan Engkau, hidup kami harus kami lanjutkan dalam hidup ini Tuhan, untuk mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu. Sore hari ini Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan berkata-kata bagi setiap kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, satu hal yang luar biasa kalau saat ini kembali kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seperti saya katakan bahwa ini adalah anugerah, ini adalah kesempatan yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di mana kita melihat di luar sana saudara, masih banyak orang-orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk hidup dalam dunia ini. Kuota hidup mereka sudah habis. Tapi saat ini saya dan saudara, mungkin kita masih bisa bersantai, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bertemu dengan keluarga, bahkan juga mungkin kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk mengalami pusing, sedih, kesal mungkin. Saudara, percayalah bahwa semua itu anugerah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, sore hari ini saudara, saya ingin membahas sesuatu bagi setiap kita yang terlebih dahulu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Judulnya adalah Menjadi Emas yang Murni. Siapa yang gak tahu emas saudara? Saya percaya setiap kita pasti tahu emas itu apa dan pasti punya. Walaupun mungkin cuman sedikit ya, entah itu cincin atau mungkin anting, gelang, kalung, kita tahu emas. Emas adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai saudara, yang kita perhatikan makin hari makin waktu harga daripada emas ini bukan cenderung turun, tapi cenderung naik. Nah di dalam Alkitab saudara ini menarik, ternyata juga disinggung tentang emas. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, ini pada waktu Ayub mengalami pergumulan, guncangan dalam hidupnya, dia berkata seperti ini kepada Tuhan saudara. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, ini suatu pernyataan dari Ayub yang luar biasa sekali saudara. Kita tahu pergumulan Ayub, dia adalah orang yang saleh di zamannya, dia taat melakukan firman Tuhan, lalu dia juga memiliki kekayaan yang sangat kaya raya sekali. Tetapi dalam sekejap Tuhan izinkan apa yang ia punya habis terbakar. Harta kekayaannya habis, hilang dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan anak-anaknya ditimpa kemalangan, mati dengan cara yang sangat tragis. Lalu istrinya sendiri pun menyalahkan dia dan menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan Allahnya. Wah saudara, kita melihat penderitaan daripada Ayub ini lengkap sekali. Tetapi kita melihat di dalam kisah Ayub selanjutnya saudara, bahwa Ayub melihat penderitaannya ini, semua yang ia alami, ini adalah
suatu ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berkata pada Tuhan bahwa Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau, aku sungguh mencintai Engkau, maka kata-kata itu bukan hanya dari mulut saja. Tuhan ingin membuktikan secara real, secara nyata dalam hidup kita. Kalau kita memang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan caranya lewat apa, saudara? Caranya tentu lewat pergumulan, masalah, bahkan hal-hal buruk yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi suatu ujian bagi kita dan membuktikan apakah kita benar-benar cinta pada Tuhan dengan segenap hati, atau kita cinta kepada Tuhan sebenarnya kita hanya cinta dengan mujizatnya, dengan berkatnya, dengan hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan mencintai pribadinya. Nah, lewat hal ini, Ayub sendiri menyadari bahwa penderitaannya ini adalah ujian iman. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ujian yang Ayub alami ini hampir mirip juga dengan ujian yang Bapak Abraham alami. Ketika pada waktu itu Abraham sudah diberikan anak perjanjian daripada Tuhan. Kita tahu ya saudara, sekian lama Abraham dan istrinya itu menunggu janji Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki, tetapi Tuhan belum memberikan. Begitu Tuhan memberikan, Tuhan mengizinkan untuk menguji iman daripada Abraham. Disuruhnyalah anak satu-satunya itu semata wayangnya itu untuk dikorbankan kepada Tuhan, Ishak, saudara. Saudara tahu cerita itu. Ini ujian iman lagi. Tapi menarik, Abraham ini luar biasa. Dia tidak melawan Tuhan, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai pada akhirnya karena ketaatannya, Tuhan melihat dan Tuhan melakukan mujizat. Menggantikan korban Ishak yang harusnya Ishak yang dibunuh, tapi digantikan, dikirimkan oleh Tuhan dengan yang lain. Wah, ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Dan kita lihat juga, saudara, dari perjalanan hidup Yesus, bukan hanya Ayub, bukan hanya Abraham dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab lainnya, tapi Yesus sendiri juga diuji oleh semua penderitaan yang dialaminya, saudara. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 8 dikatakan. Dan hasilnya bahwa ia kini menjadi pola dan teladan dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana mungkin, saudara, Yesus yang adalah Tuhan Allah kita, dia mau turun dalam dunia ini berinkarnasi menjadi manusia hanya untuk menyatakan cintanya bagi setiap kita. Hanya untuk mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Gak ada seorang pun yang bisa kepada surga, bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kasih yang besar, ini cinta yang besar. Tapi apa yang kita lihat? Yesus harus mati dengan cara yang mengenaskan, disalibkan. Tetapi dari situ dia tidak membenci. Walaupun dia punya power, dia punya kuasa, dia adalah Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Dia bisa kirimkan mungkin malaikatnya untuk bisa membunuh semua orang-orang yang berkhianat kepada dia saat itu, saudara. Tetapi yang menarik adalah dia tidak lakukan itu semua. Dia mengasihi, dia mengampuni setiap orang-orang yang sudah bersalah kepada dia, yang sudah berkhianat kepada dia. Dan dia meminum cawan yang Bapa izinkan supaya dia minum. Sangat pahit sekali. Tapi kita lihat saat ini, kita disebut sebagai orang Kristen yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang ciri khas kita adalah kita memiliki kasih. Dan itu teladan yang Tuhan berikan lewat penderitaan yang ia alami. Kembali kepada Ayub, saudara. Di dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya kita bisa lihat dalam Ayub 23 ini menggambarkan bahwa ada satu keyakinan dari Ayub yang kokoh. Bahwa ia akan lulus ujian dan tidak akan meninggalkan Tuhannya berlandaskan dan tidak akan meninggalkan Tuhannya itu, saudara, berlandaskan daripada imannya ini. Jadi Ayub ini, saudara, walaupun sudah diuji sedemikian rupa lewat pergumulan penderitaan yang harus dia alami, yang menarik di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang saya katakan tadi, Ayub kokoh dengan imannya. Walaupun dia harus mengalami penderitaan itu, tapi dia tetap yakin
Semua datang dari Tuhan, Tuhan juga yang berhak untuk mengambil. Tapi perlu diingat saudara, Tuhan lakukan hal itu bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan iseng dengan Yakub, tetapi Tuhan rindu supaya Ayub pun bisa teruji imannya. Dan saat ini kita melihat bahwa iman daripada Ayub itu sungguh teruji. Karena dia sudah mengalami penderitaan yang ada, tapi dia tetap memegang imannya. Dan hal itu yang harus kita ikuti sebagai contoh dan teladan saudara dalam kehidupan kita. Nah, menarik dalam kisah pembuatan emas ini saudara. Ini ada satu proses yang panjang yang harus dialami sang emas ini sebelum emas ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang sangat bernilai, yang bisa kita pakai untuk menjadi aksesoris tubuh kita, mempercantik tubuh kita, dan juga banyak orang juga menggunakan emas ini sebagai saving, sebagai sesuatu yang dia tabung, karena di waktu-waktu ke depan pada waktu dia jual emas itu saudara, emas ini akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi pada waktu dia membeli di tahun-tahun sebelumnya. Nah saudara, saya tertarik sekali dengan proses daripada emas ini. Pertama, emas sebelum emas itu benar-benar jadi emas yang murni, akan ada satu proses yang emas ini harus alami. Yang pertama itu proses pemisahan. Ini adalah proses pemisahan emas yang ada, yang sudah didapat dari unsur-unsur lainnya, yaitu ada kandungan mineral dan mungkin di dalamnya juga ada kandungan tembaga dan lain sebagainya. Dan hal ini saudara harus dipisahkan daripada emas itu, supaya kotoran-kotoran itu, kandungan-kandungan lain itu bisa terpisah, dan emas yang murni itu bisa berkumpul jadi satu, sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Kalau di dalam istilah peremasan, saya katakan saudara, ini ada dua jenis. Yang pertama tentang hidrometalurgi. Jadi pemisahan emas ini dengan hidrometalurgi ini dilakukan dengan reaksi kimia, dengan bahan-bahan kimia, dicampurkan dengan sedemikian sehingga emas yang murni dia akan memisahkan dirinya dari kotoran-kotoran yang ada dari unsur-unsur yang non emas ini. Lalu proses yang kedua, metode yang selanjutnya itu disebut dengan pirometalurgi saudara. Nah ini menggunakan panas, bukan menggunakan reaksi kimia, tetapi menggunakan panas. Dipanaskan dengan begitu rupa sampai emas ini menjadi melebur, sehingga emas yang murni akan berkumpul dan kotoran-kotoran atau unsur non emas itu akan terlepas, terpisah daripada emas ini. Maksudnya apa saudara? Dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, yang namanya proses itu akan selalu ada. Ini proses pertama biasanya yang harus kita alami pada waktu kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Pada waktu kita mungkin menerima Tuhan dengan segenap hati, seluruh keberadaan hidup kita mengatakan bahwa Tuhan, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana pertobatan pertama itu terjadi dalam hidup kita menerima Tuhan. Dan biasanya saudara, setelah itu bukan kenyamanan yang akan kita terima, bukan mungkin berkat-berkat Tuhan saja yang akan kita terima, bukan mujizat-mujizat Tuhan saja yang akan kita terima, tapi justru Tuhan mengizinkan hal pertama setelah kita menyerahkan diri seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Hal pertama yang harus dialami oleh setiap kita adalah proses pemisahan. Apa yang dipisahkan saudara? Tentunya cara hidup kita yang lama, pola pikir kita yang lama. Karena hal ini harus dipisahkan sebelum kita mengikut Tuhan dan diisi dengan pola pikir paradigma yang baru. Maka Tuhan rindukan hal-hal lama yang kita miliki, karakter-karakter lama yang kita jalani selama ini, itu dipisahkan lebih dahulu, dibersihkan lebih dahulu. Sehingga pada waktu kita mengikut Tuhan di tahap selanjutnya, kita benar-benar mengikuti Tuhan dengan hati yang baru, hidup yang bersih, keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan proses pemisahan ini dialami setiap kita lewat setiap pergumulan, permasalahan, bahkan setiap penderitaan yang harus kita alami saudara. Mungkin saat ini Tuhan izinkan dalam pekerjaan kita kerja begitu rupa, kita lelah, tapi mungkin yang kita hasilkan, yang kita terima gak seberapa.
Atau mungkin Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Kita sudah setia melakukan banyak hal bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Tetapi mungkin kita tidak dihargai sedikit pun. Tidak dilirik sedikit pun. Tidak diperhatikan sedikit pun. Atau mungkin juga yang suami istri sudah berusaha untuk melayani suami dengan baik. Memberikan kasih kita kepada suami atau kepada istri. Tapi mungkin suamimu tetap kasar kepada engkau. Istrimu tetap ngomel terus. Gak pernah bersyukur terus. Atau mungkin juga dengan anak-anakmu. Engkau sudah berikan yang terbaik bagi anak-anakmu. Tapi anak-anakmu itu tidak mau mengerti. Tidak mau membantu. Bahkan mungkin tidak menghormati engkau sebagai orang tua. Ini hal yang sungguh menyakitkan. Tapi saudara sadarlah. Janganlah memandang semua hal itu sebagai suatu penderitaan atau kejahatan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan anggap seperti itu saudara. Tetapi pandanglah dari sisi Tuhan. Bahwa ini adalah proses yang baik bagi setiap kita untuk dilakukan pemisahan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, sifat-sifat kita yang lama, karakter kita yang tidak berkenan sesuai dengan firman Tuhan itu dipisahkan. Lewat pergumulan masalah ini, Tuhan sedang memisahkan kita sehingga kita menjadi sesuatu yang lebih bersih. Hidup kita, hati kita lebih bersih, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara, sebelum menjadi emas yang murni, setelah proses pemisahan tadi, maka ada proses bagi emas ini adalah proses pendiaman atau proses pendinginan. Tahap ini diadakan sebelum masuk ke tahap selanjutnya lagi yang lebih berat bagi emas ini untuk dimurnikan saudara. Nah saudara, kadangkala kita pun mengalami seperti ini. Di mana ada proses seakan-akan Tuhan diam dengan kita. Seakan-akan kehidupan kita ini terasa flat, biasa saja. Tidak ada sesuatu spektakuler yang terjadi. Tetapi saudara, Tuhan mau di tengah-tengah situasi kondisi kita seperti ini yang mungkin kita lelah dengan pekerjaan kita. Kita lelah dengan setiap permasalahan yang sedang terjadi yang belum selesai. Kita lelah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita alami dalam hidup ini. Seakan-akan kok Tuhan diam aja. Tuhan tidak melakukan sesuatu. Ini adalah proses pendiaman, pendinginan, atau di dalam Alkitab disebut sela. Jeda saudara. Nah, saudara harus pahami hal ini. Jika Anda saat ini sedang masuk dalam proses ini, saya pun pernah mengalami di dalam tahap ini, dalam proses ini. Biarlah kita bisa menenangkan setiap hati kita bisa berpikir dengan jernih, jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan mencari jalan dengan kekuatan kita. Wah, kalau begitu saya harus lakukan ini deh. Saya harus mengambil keputusan ini deh. Karena sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan tidak memperhatikan saya. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam proses ini, Tuhan mau kita tetap setia melakukan apa yang harus kita lakukan saat ini. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Dan saudara, setelah proses ini, ada proses ketiga. Jadi proses pendinginan, pendiaman ini sebenarnya mempersiapkan kita untuk masuk ke proses selanjutnya. Dan proses ini saudara, jauh lebih berat dan jauh lebih menyakitkan bagi kita. Ini adalah proses pemanggangan dan peleburan kembali yang harus dilalui oleh emas ini. Jadi emas yang sudah didinginkan tadi, yang sudah dipisahkan tadi awalnya saudara, masuk ke proses ketiga, yaitu proses dipanggang kembali, dilebur kembali, agar benar-benar emas ini menjadi emas yang murni saudara. Nah, kadang Tuhan izinkan dalam hidup ini diproses lebih berat lagi dari sebelumnya. Mengalami pemanasan yang tinggi, agar hati kita, iman kita, hidup kita ini benar-benar murni. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mengikut Engkau, bukan saya tertarik dengan berkat-Mu. Saya mengikut Engkau bukan karena saya ingin mendapat kehidupan yang lebih baik. Kita berkata, Tuhan, saya mengikut Engkau
bukan karena saya ingin memiliki kenyamanan dalam hidup ini. Tapi kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Karena saya tahu Engkaulah satu-satunya Allah yang mengasihiku dan Engkaulah pencipta hidupku. Sudah seharusnya hidup kita sepenuhnya kita abdikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya, biar itu ada dalam hidup kita. Kita bisa melakukan kehendaknya walaupun itu sakit. Ada satu statement saudara yang pernah saya katakan, mungkin ini agak sedikit ekstrim. Begitu saya mengalami berbagai macam hal dalam hidup ini, dan Tuhan sendiri yang mengajar dalam kehidupan saya, timbullah satu statement yang saya katakan kepada Tuhan. Bahwa sepertinya kesakitan yang kita alami, ini adalah kenikmatan bagi Tuhan. Kesakitan yang harus saya alami, ini adalah kenikmatan bagi Tuhan. Maksudnya apa? Bukan Tuhan suka dengan penderitaan kita, tidak. Tapi justru dari setiap penderitaan yang kita harus alami saudara, mau tidak mau hal itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang tadinya gak sabar, menjadi pribadi yang lebih sabar. Yang tadinya mungkin cuek, tapi Tuhan proses menjadi pribadi yang lebih bisa memperhatikan orang lain. Yang tadinya mungkin bertemperamental, lebih cepat marah, lebih cepat emosi, tapi Tuhan proses lewat masalah itu terjadi, maka kita bisa menjadi orang yang lebih tenang lagi, lebih stabil lagi. Dan hal itu saudara, tentu menyenangkan hati Tuhan, karena Dia rindu bahwa setiap kita, saya dan saudara, makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan tentunya hal itu akan terjadi kalau kita bisa melewati setiap proses tahap yang harus kita lewati seperti emas ini saudara. Karena itulah bagi setiap kita, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi seperti emas yang benar-benar murni. Emas dengan kadar karat yang tinggi saudara. Kalau kita lihat orang yang jualan emas, toko emas yang ada itu ada beberapa jenis emas saudara. Ada yang benar-benar kadarnya itu sangat tinggi 24 karat. Tapi ada juga yang kadarnya kurang daripada itu. Mungkin 20 karat, 18 karat saudara, atau mungkin 16 karat. Wah itu campurannya udah banyak sekali. Udah bukan emas murni lagi. Makin karatnya dia makin berkurang, kadarnya makin sedikit, harganya makin rendah. Nah saya percaya setiap kita tidak mau jadi emas yang rendah. Kita tidak mau menjadi emas yang harganya murah saudara. Tuhan rindukan setiap kita jadi emas yang murni di hadapan Dia, di pemandangan Dia. Kita menjadi aksesorisnya Tuhan, kita menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus diproses, kita harus sedemikian rupa mengalami pembentukan yang ada sampai kita bisa menjadi emas yang murni. Dan saudara, hal ini sangat bernilai. Dan saya percaya Tuhan pasti akan senang kalau kita benar-benar memiliki kehidupan, hati, iman yang murni di hadapannya saudara. Lalu yang terakhir, bagi emas ini masuk pada proses yang keempat. Sebenarnya sangat panjang sekali saudara, cuman saya singkat dan saya ringkas saja menjadi 4 proses ini. Yang tadi yang pertama, jangan lupa proses pemisahan, kedua proses pendiaman, pendinginan, ketiga proses pemanggangan dan peleburan, lalu yang keempat, ini juga proses yang sangat penting. Ini adalah proses pembentukan. Nah ini pembentukannya apa saudara? Emas yang sudah jadi, yang sudah murni itu nggak serta-merta hanya dijual batangan saja. Tapi ada juga emas-emas yang memang sengaja dibentuk, diukir, dibikin pola saudara. Untuk dijual menjadi perhiasan dan dijual dengan harga yang lebih mahal lagi. Sehingga orang-orang yang melihat di etalase toko saudara, kalau saya pun melihat di toko-toko emas, rasanya saya ingin beli semua emas yang ada di situ. Karena begitu cantik, begitu indah. Waktu dulu sebelum saya menikah saudara, dan pada waktu mau tunangan, kami memesan sebuah cincin di toko perhiasan. Dan saat itu saya memilih cincin-cincin yang memang cocok dengan kami. Dan setelah kami pilih saudara, cincin itu mengalami proses pengukiran. Karena di dalamnya itu harus diukir nama kita berdua dan tanggal di mana kami menikah saudara. Nah begitu sudah jadi, saya lihat indah banget. Ada nama saya dan nama istri saya dan juga ada tanggal di mana kita menikah.
Dan itu merupakan satu identitas bahwa cincin ini adalah cincin milik saya dan istri saya, saudara. Begitu indah. Yang kita pakai terus sampai saat ini. Dan itu awet, saudara, karena emasnya emas murni. Nah, proses pembentukan ini membutuhkan waktu yang memang tidak sedikit, saudara. Namun setiap orang berbeda. Mungkin ada daripada kita yang diproses oleh Tuhan di proses di proses tahap ini adalah prosesnya mungkin lebih cepat, waktunya singkat. Tapi ada juga di antara kita yang prosesnya mungkin lebih lama atau mungkin lama banget, saudara. Nah, itu tergantung daripada karakteristik kita. Makin lama atau makin kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu prosesnya makin lama. Tapi kalau makin kita waktu dibentuk sama Tuhan, kita makin merelakan hati kita untuk oke Tuhan, saya mau dibentuk, saya buka hati saya selebar-lebarnya untuk Engkau bentuk. Maka makin mudah Tuhan akan masuk dan makin cepat juga proses yang akan kita alami, saudara. Ini proses yang keempat. Dan saya berdoa bagi setiap kita supaya kita tahan terhadap proses-proses ini, saudara. Saya tidak tahu saudara berada di tahap yang mana, tahap 1, 2, 3 atau 4. Tetapi saudara, semua itu akan berakhir. Nikmatilah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi agar kita bisa menjadi satu emas yang murni di hadapannya. Roma 5 ayat 1-5 berkata demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Saudara, nikmatilah setiap proses yang sedang engkau hadapi saat ini. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, selalu ingat akan membuat setiap kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, dan bukan hanya menyenangkan hatinya, kita pun bisa menjadi teladan, contoh bagi banyak orang lain juga yang sedang mengalami pergumulan yang sama seperti kita, saudara. Dan semua hal ini yang sudah saya sampaikan ini, saudara, membentuk suatu kesimpulan bahwa kita harus menyadari bahwa semua hal yang terjadi mengingatkan bahwa Allah lah yang berdaulat atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan iblis pun tidak dapat berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Kita lihat dalam kisah Ayub tadi, saudara. Iblis yang meminta izin kepada Tuhan untuk menguji, menghabiskan semua yang Ayub miliki. Tuhan izinkan, tetapi Tuhan berkata, tapi jangan engkau apa-apakan nyawanya. Wah, ini berarti semuanya ini atas izin Tuhan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, saudara percaya Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk kebaikan kita. Dan di endingnya nanti kita bisa melihat ternyata Tuhan izinkan ini terjadi untuk suatu rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Dan lewat dari kisah Ayub ini, saudara, ingin juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita memiliki kelemahan karena kita manusia. Kita memiliki kelemahan, kita memiliki ketidaktahuan, mungkin kita juga memiliki kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, saudara. Karena itulah kita perlu Tuhan. Kita juga memiliki dosa dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa sungguh hidup kita ini sangat singkat. Seperti uap yang menguap habis itu hilang, saudara. Memang benar firman Tuhan ini digenapi sekali. Hari-hari ini saya pun sangat surprise, sangat kaget, saudara, karena begitu banyak orang-orang, kerabat-kerabat teman kami yang entah itu orang tua, anaknya, omnya, tantenya itu dipanggil pulang Tuhan. Sehingga kami bisa berpikir, wow, ternyata hidup ini sangat singkat. Hari ini kita bisa bertemu dengan siapapun yang kita mau. Tapi esok hari kita belum tentu kita bisa bertemu. Atau mungkin waktu kita habis di hari ini, saudara, kita gak pernah tahu. Jadi betapa singkatnya kehidupan ini.
Dan ingat saudara, semuanya ini menjadikan iman kita murni di hadapan Tuhan. Sehingga saya dan saudara menjadi suatu emas yang murni, yang indah dalam pandangan Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan, dan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi kerajaan Allah. Haleluya, amin. Ya, Glory Grace ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya, begitu banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh hambanya PDP Yusak Deni SPDK mengenai menjadi emas yang murni, dan kita cukup banyak banget ya Pak Yusak ya mengenai tokoh-tokoh ya, Alkitab yang kita tahu ya, seperti Ayub juga ya, itu imannya sangat teruji sekali. Benar. Dan mungkin hari ini kita juga mengalami proses ini ya, ujian yang ada ya. Iya benar. Di masa pandemi seperti ini, dan Glory Grace ya diharapkan kita semua juga boleh mengikuti proses yang baik bersama dengan Tuhan, dan kita juga selalu dimurnikan ya menjadi emas yang murni itu. Amin. Yang nilainya sangat berharga sekali ya Pak Yusak ya, di hadapan Tuhan juga. Baik, kita mau doa di sore hari ini supaya firman yang sudah disampaikan tadi boleh jadi rema dan benih yang baru bagi setiap kita. Silakan. Amin. Mari kita berdoa saudara bersama-sama. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini firman-Mu sudah menguatkan setiap kami, bahkan sudah mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami bisa memandang kehidupan ini sebagai suatu arena untuk Engkau membentuk setiap kami, bukan karena Engkau jahat dalam hidup kami, tapi Engkau justru sungguh sangat baik, maka Engkau merindukan kami agar serupa seperti Engkau Tuhan. Maka Engkau izinkan terjadi dalam setiap pergumulan hidup kami yang kami alami hari ini. Saat ini kami berdoa untuk seluruh pendengar Suara Gracia dimanapun berada Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu ada bagi setiap para pendengar yang sudah setia mendengarkan setiap program-program dari Suara Gracia ini Tuhan. Karena apa yang telah diberitakan adalah semuanya tentang Engkau, tentang firman-Mu, dan itu sangat berguna bagi kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap kita yang mungkin sedang mengalami proses dalam hidup ini, sedang mengalami kelemahan, keletihan secara rohani. Kami berdoa biar Roh-Mu sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan untuk kami bisa kembali bangkit menjadi prajurit Kristus yang militan, yang bisa menghadapi kehidupan ini dengan iman dan kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah Engkau sebebas-bebasnya Tuhan membentuk setiap kehidupan kami, agar hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan juga menjadi suatu emas yang murni, yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya juga hari ini Engkau sudah berikan kami kemenangan. Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan. Mujizat-Mu selalu ada bagi setiap kami, agar kami kuat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusak buat pelayanannya sore hari Sama-sama. ini. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Dan Glory Gracia kami berdua juga harus mengakhiri dulu program Mutiara Jiwa. Mari Glory Gracia tetap semangat ya, tetap bersuka cita. Kemudian juga tetap pegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Supaya dalam proses pembentukan yang kita alami hari-hari ini tentunya juga akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ya, dan langsung saja Glory Gracia kami berdua mengakhiri program Mutiara Jiwa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.